semangat. Udah semangat kan? Biar lebih semangat lagi, kita nyanyi sebentar, oke? Oke. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap. Yes, tepuk anak PAUD. Kami anak PAUD rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Anak-anak, sebelum belajar kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Biar lebih semangat, mari kita bernyanyi anak-anak. 1, 2, 3. Tap 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 beri salam. Assalamualaikum. Bila kau masuk rumah, tuntunan Rasulullah. Hai 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 anak hebat, janganlah suka marah, karena marah itu tidak disayang Allah. Hai 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 anak hebat, janganlah suka jahat, karena jahat itu tidak disayang Allah. Nah, sekarang kita baca surah Al-Fatihah anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, pada hari ini kita belajar tentang binatang bersayap. Anak-anak ibu, ayo siapa yang tahu binatang bersayap apa saja? Ayo sebutkan. Bebek. Apa lagi? Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Ada lagi? Ayam. Nah, hari ini kita belajar tentang kupu-kupu. Ayo, siapa pencipta kupu-kupu? Allah. Siapa pencipta kupu-kupu? Allah. Siapa pencipta kupu-kupu? Allah. Nah, kupu-kupu yang diciptakan oleh Allah. Ciri-ciri kupu-kupu apa saja anak-anak? Punya sayap. Punya sayap. Ayo apa lagi? Terbang-terbang Bisa dia. terbang. Ayo apa lagi? Warna-warni. Warna-warni boleh. Ayo siapa lagi? Ayo anak-anak ibu. Nah, di kupu-kupu ada badannya enggak? Ada. Ya. Hari ini kita bermain monster pada kupu-kupu. Nah, di sini Kupu-kupu makanannya apa, Bu? kupu-kupu makanannya daun anak-anak. Dia juga bisa menghisap bunga dari tanaman. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan monster butuh kupu-kupu. Bahan-bahannya ada
Ini supaya kita bisa melangkah dari satu sampai besok. Oh iya, besok ibu akan ajarin cara merantai mazhar dengan binatang lainnya ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Bisa. Bisa. Ini nggak suka dulu satu-satu. Dan tarik. Nah. Sampai selesai dengan jauh. Sampai selesai. Iya. Iya. Dia nggak apa-apa. Yang lain coba. Siapa yang mau? Ayo kita coba meranjang. Iya. Kamu kan lagi buat anak kita buku tidak. Aku mau buat dulu Pak tarik. Kalau bisa sampai semua ya. Artinya, aku rela Allah Tuhanku dan aku rela Islam agamaku dan aku rela Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku pemahaman. Amin. Semuanya, sekarang coba perhatikan. Perhatikan ke depan semuanya. Siapa tahu gambar apa ini? Ada kapal layar. Ada apa lagi? Kapal selam. Ada apa lagi? Perahu. Ada perahu. Ini radio ya. Mana radionya ini? Bukan. Ini kapal selam. Coba lihat. Ini Ibu ada bulat-bulatnya, kayak radionya, ada tiangnya. Iya ini maksudnya ini apa Antena. Tapi untuk hari ini kita belajar tentang perahu saja. Untuk hari ini kita belajar tentang perahu. Mau naik perahu? Mau? Takut hanyut tenggelam. Takut hanyut tenggelam. Gak ada dinding ya. Naik perahu mainan saja. Sekarang kita baca doa naik perahu. Semuanya sudah bisa? Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh. Yang telah meminta dari alam mereka ke alam saya. Dan menghormati ketua PKB Muhammad juga dari kita dan kedua kepada ketua gugus Mekah beserta anggotanya, juga kepada dewan guru yang telah hadir pada kegiatan gugus Mekah. Mungkin tadi kita sudah melihat 3 orang teman kita di dalam praktek kegiatan bermain di sekolahnya masing-masing, mungkin itu gaya itu masing-masing ya. Tapi ibu melihat bukan dalam arti musik, ibu bukan demikian. Tapi yang kita tuh memperbaikinya bagaimana sebenarnya yang ke depan itu apa yang diinginkan sebenarnya gitu ya. Tapi kita kan berfokus kepada implementasi kurikulum mereka. Kita mengingat dulu yang namanya kurikulum mereka itu tentu mereka bebas, anak-anak tidak dituntut dan anak-anak tidak harus ini dan anak-anak tidak harus ini. Tadi ibu melihat ketika yang melakukan kegiatan bermain dan praktek di sini ada 11 begitu, tapi ya ibu yakin di sekolahnya juga demikian mungkin ya, di sekolahnya juga demikian ya. Ini menurut pemahaman ibu, bukan dalam arti ibu terkata sekali ya. Cuma karena kita sudah metode mengajar kita itu sudah ke implementasi kurikulum mereka, tidak seperti dulu. RPP-nya juga tidak seperti dulu. Semuanya harus merdeka. Yang pertama saya memberi masukan nih, bukan dalam arti salah tidak salah, cuma mungkin masih kurang mengerti bagaimana implementasi kurikulum mereka. Ya. Kalau kita menerapkan kurikulum mereka itu ada 2 yang mau kita lihat dengan anak-anak kita. Kalau ibu membuat yang namanya RPP reguler, itu memang tidak ada pencapaian yang diinginkan sama anak kita. Kalau yang diharapkan ke 6 dimensi itu harus ada proyeknya. Jadi jangan dibuat sama mana proyek, mana bukan proyek itu jangan seperti itu. Nah, kalau yang namanya ibu tulis di sini P3, berarti itu ibu arahkan dan ibu nilai anak-anak itu 6 dimensi. Nah, P3 itu 6 dimensi yang kita harapkan. Untuk mengharapkan yang 6 itu, kita harus buat satu proyek. Dan dikatakan penguatan proyek profil belajar Pancasila. Yang dinilai di situ apa? Iya, 6 dimensi pada itu proyeknya. Melakukan sesuatu anak-anak yang menghasilkan sesuatu itu namanya proyek. Kalau ibu membuat yang namanya RPP biasa itu butuhnya 3 elemen capaian yang ibu nilai. Asesmennya nanti ke 3 elemen capaian. Elemen apa yang pertama? Nilai agama dan budi pekerti. Yang elemen kedua apa? Jati diri. Elemen ketiga literasi dan STIM. Makanya ini ada ibu lihat RPP-nya ada yang gabung ini. RPP-nya gabung maksudnya ini profil belajar Pancasila berkaitan dengan 6 dimensi. Ya. Selama usaha. Kemudian dengan peta konsep. Maksud ibu ini sudah benar. Tapi alur daripada ini yang dikatakan alur. Alur daripada ibu membuat RPP ini masih belum dikatakan ada alurnya yang memang diharapkan maksud itu ya. Ini saya pun bukan bingung apa namanya ini sudah capaian pembelajaran di sini. Ini modul apa ini RPP apa katanya? Modul aja. Ibu tidak ada nampak di atas. Modul aja. Maksudnya kalau modul aja nggak begini. Makanya harus membedakan ibu. Kalau ini RPPH. Mengapa ini ibu mengatakan RPPH? Ini memang 1 hari. Makanya ibu katakan RPPH. Tetapi kalau ibu sudah masuk ke modul ajar, itu sudah tertulis di modul ajar ibu itu selama 5 hari. Hari Senin apa kegiatannya? Hari Selasa apa? Hari Rabu apa? Hari Kamis apa? Dan hari Jumat Sabtu apa saja yang ibu ingin sampaikan ke anak-anak ibu. Ini kan 1 hari udah betul. Nggak apa-apa, ini 1 hari, jangan dikatakan modul. Ini 1 hari RPPH. Kalau sudah dimasukkan ke judulnya modul pembelajaran, itu memang sudah RPPH plus. Berarti sudah lebih
Jadi komplit istilahnya. Kalau udah plus kan udah oke ya. Nah ini identitas nama sekolah. Kalau kasih waktu ini masih versi lama. Kalau versi sekarang nggak begini dia daftar. Tidak demikian. Pasti ada modul pembelajaran apa misalnya kan. Kemudian waktunya dari kapan sampai kapan di situ tertulis. Misalnya waktunya dari tanggal 5 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Tujuan di ini binatang, misalnya nggak masalah binatang. Berarti anak mengenal binatang tidak gawat. Itu tujuannya sama. Di dalam proses sebanyak 6 hari itulah yang dilaksanakan anak yang berkesan tentang binatang. Apakah hari pertama dia suka melipat, diarahkan. Ibu guru tidak memberitahukan. Senang dia bagaimana, ya sudah, yang penting ibu guru menyiapkan bahannya. Oh, hari Senin anak-anak dia diinginkan anak-anak itu menulis perahu, menulis huruf P, menjumlah perahu itu terserah. Tetapi tidak, kalau seperti tadi ibu memberikan ke anak-anak banyak guru yang di depan. Nih, yang saya tulis, ya. Banyak guru yang di depan anak-anak ini gambar perahu, nanti dibuat perahu, diarahkan melipat, seperti begitu, ya, melipat. Kalau ibu sudah mengajarkan melipat perahu, itu judul atas sudah melakukan proyek. Proyek apa? Yang membuat perahu. Perahu itu kan setelah anak membuat melipat ada hasilnya. Nanti ibu bawa lagi sudah buat perahu juga ada hasilnya. Terus dibuat lagi tape ya kan? Tape kan ada bentuk perahu juga nih. Ya itu namanya satu proyek yang dibuat oleh anak. Makanya saya lihat Bu Jawa membuat modulnya Bu Jawa. Yang diharapkan di dalam proyek yang ada profil pelajar Pancasila ini. Ya, ini. Nah, sementara yang biasa-biasa itu yang diharapkan 3 elemen capaian ada di sini, jadi ini udah gabung. Ibu sebenarnya ibu-ibu guru yang tahu ini modul reguler. Apa sih yang diajarkan di modul reguler anak-anak itu? Maunya kita bagaimana? Dan anak itu mau apa? Kita meminta anak-anak itu mau apa? Ibu melihat, oh ini saya siapkan ini. Dia nanti mengerjakan seperti ini. Yang saya harapkan nanti asesmennya 3 elemen capaian. Itu aja. Yang membuat sesuatu pun tidak ada hasilnya. Contoh ya, nggak ada hasil misalnya menulis kata. Ada hasilnya nggak menulis dia? Ada yang misalnya menulis di sini, menulis angka 1, menulis kata perahu. Ada hasil dari kreativitas dia. Apa hasilnya kalau menulis? Yang dampakkan nggak ada hasil. Misalnya ini membuat perahu. Ini kan jelas kita lihat hasil darinya. Ada benda, ada hasil. Kalau menulis dia di kertas kan? Ada hasil. Apanya? Bisa menulis. Kalau bisa menulis maksudnya kemana? Tentu ke literasi dan tim. Itu maksud ibu. Literasi dan tim. Makanya ketika modul reguler, modul biasa itu atau RPP seperti dulu, 3 elemen yang kita harapkan dari anak-anak. Yang satu, apa tadi? Coba diulang. Elemen 1. Nilai agama dan Budi pekerti. budi pekerti. Oke. Anak-anak, nanti kalau kita menulis, pakai apa kita menulis? Nah, waktu kita menulis pakai tangan. Tangan ini gunanya untuk apa? Untuk menulis. Boleh tidak kalau kita menulis dengan tangan begini? Ada enggak hasil menulis dengan tangan? Jadi kita harus memakai apa? Memakai pensil. Coba anak guru ambil pensil. Ibu mau lihat cara megangnya dulu. Tuh, ketika dia menjawab, kalau tangan siapa yang menciptakan? Allah. Allah. Sudah masuk elemen capaian 1. Ketika anak menjawab tangan ciptaan Allah, itu ibu lihat siapa yang jawab, siapa yang tidak menjawab. Ya, itu berarti anak nggak ngerti itu. Kemudian coba anak pegang pensil yang penuh. Ya,
itu udah maksudnya diri dia udah pandai bisa pegang pensil sendiri. Dan pun ketika pegang pensil, kalau ada temannya di samping, menurut ini pertanyaan Ibu dulu, menurut Ibu, menurut Bu Ana, ada anak guru tangan di pensil. Dari teman-teman kita ada 3 orang dari yang mengajar. Menurut saya penampilan dari teman-teman kita tadi, alhamdulillah ketiganya sudah memadai dengan versinya masing-masing, walaupun masih ada kekurangan, walaupun masih banyak kekurangan. Alhamdulillah dengan adanya kekurangan tadi sudah kita dengarkan arahan dan masukan dari ibu pengawas kita, sehingga kedepannya kita lebih baik lagi dalam menerapkan proses belajar mengajar serta bermain dengan anak-anak kita di sekolah nantinya mampu kita tingkatkan lebih baik lagi, dan kita sudah terbiasa menerapkan kurikulum Merdeka tadi, di mana dalam kurikulum Merdeka itu seperti yang Ibu pengawas tadi bilang, anak-anak itu belajar mandiri tanpa perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Di dalam kurikulum Merdeka itu anak-anak berpikir sendiri, bernalar kritis, mandiri. Pokoknya anak-anak itu anak-anak yang lebih banyak bermain